Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini bisa kan mereview soal dari materi yang nanti akan diteskan pada penilaian akhir semester. Soal IPA kelas 8. Yang pertama, materinya adalah tentang tekanan. Yang kedua adalah sistem pernapasan pada manusia. Yang ketiga, sistem ekspresi pada manusia. Yang keempat adalah getaran, gelombang, dan benda. Baiklah, mari kita saksikan pembahasan materi dari salah satu yang nanti akan diteskan di penilaian semester ya, yaitu materi tentang getaran dan gelombang. Mari kita saksikan. Ada sebuah bandul bergerak dari A, B, C, B, A. Bandul itu disebut atau bisa dikatakan dia berayun. Sebuah benda yang berayun disebut dengan ayunan. Anak, kita bisa mendefinisikan ayunan, yaitu gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Di mana titik keseimbangan pada gambar berikut ini? Yaitu pada titik B. Kita lihat semuanya. Bandul bergerak dari A, B, C, B, A kembali. Amplitudenya berapa? Kita bisa melihat besarnya amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh antara titik setimbang atau titik keseimbangan dengan titik terjauhnya. Dalam hal ini adalah antara A, B, atau C, B. Kita lihat ada sebuah percobaan. Mari kita perhatikan bersama, di mana percobaan ayunan, kemudian ada sebuah bandul nanti kita ayunkan, kemudian kita menggunakan alat ukur waktu, yaitu stopwatch. Kita lihat berikut ini. Bandul berayun. N adalah jumlah ayunan. Ternyata waktu yang ditempuh adalah 50 sekon. Dengan demikian, kita bisa memperoleh besarnya frekuensi yang terjadi pada ayunan tersebut, di mana frekuensi itu didapatkan dari jumlah ayunan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Frekuensi dituliskan dengan simbol F. Maka frekuensi dari percobaan ini adalah 10 berbanding dengan 50 ayunan per sekon, atau sama dengan 0,2 Hz. Contoh ayunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ayunan mainan, bandul jam dinding, ayunan sirkus, dan sebagainya. Misal kita punya penggaris, kita letakkan di atas meja, kemudian kita ayunkan, atau dalam bahasa kita getarkan. Kita posisikan di titik C. Kemudian kita akan lepas, maka penggaris tersebut akan bergerak dari C, B, A, kemudian ke B dan C kembali. Dengan demikian, penggaris tersebut dikatakan berayun, atau dalam hal ini dia akan bergerak bolak-balik. Kita lihat apa yang terjadi jika penggaris tersebut kita getarkan. Kita lihat, kita akan melihat kembali bahwa dia akan bergetar bolak-balik terus sampai kemudian kita hentikan. Dengan demikian, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa getaran merupakan gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Dalam hal ini, ayunan bisa kita analogkan sebagai getaran. Contoh yang lain daripada getaran adalah sebuah pegas. Dari pegas tersebut ketika dia berayun, kita bisa mendapatkan berapa besar amplitudonya, yaitu jarak antara
titik terjauh dari pegas tersebut dengan titik keseimbangannya. Ada beberapa istilah di dalam getaran, yaitu frekuensi, yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap detik. Berikutnya adalah periode, waktu yang diperlukan untuk terjadinya getaran. Simbol daripada frekuensi adalah F kecil, sedangkan untuk periode disimbolkan dengan T besar. Kita lihat ada sebuah contoh percobaan. Berikut ini kita lihat waktu tertentu dengan jumlah ayunannya, maka kita bisa melihat besarnya frekuensi dan periodenya. Dengan demikian, besarnya frekuensi itu adalah seper periode. Sebaliknya, berapa besarnya periode didapatkan dari seper frekuensinya. Nah, kita lihat, jika sebuah getaran dia merambat melalui sebuah medium tertentu, maka dia akan membentuk seperti berikut ini. Nah, kerambatan tersebut kita sebut dengan gelombang. Maka dengan demikian, gelombang kita bisa analogkan sebagai getaran, yaitu getaran yang merambat dalam suatu medium, di mana getaran adalah gerakan bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Contoh sebuah gelombang. Berikut ini kita lihat. Satu gelombang terdiri dari satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Berapa besar panjang gelombangnya? Dalam ini disimbolkan dengan simbol lambda, yaitu jarak yang ditempuh satu gelombang. Berapa amplitudenya? Yaitu didapatkan dari titik seimbangnya dengan puncak dari bukit gelombangnya. Ada contoh dua gelombang berikut ini. Kita persaksikan gelombang 1, jarak yang diperlukan adalah 60 meter, sementara pada gelombang 2 jaraknya adalah 36 meter, di mana kedua gelombang tersebut menempuh waktu 1 sekon. Nah, kita lihat pada gelombang 1 di mana jaraknya adalah 60 meter. Di sini kita bisa melihat dengan waktu 1 sekon dan frekuensinya didapat dari jumlah gelombangnya dibagi dengan waktu yang diperlukan, maka kita akan mendapatkan besarnya adalah 6 Hz. Sementara dengan jarak 60 meter, kita bisa mendapatkan berapa panjang gelombangnya, di mana panjang gelombang atau lambda didapatkan dari jarak yang ditempuh gelombang tersebut dibagi dengan jumlah gelombangnya. Dalam hal ini adalah 10 meter. Lalu, dengan adanya rumus cepat rambat gelombang, yaitu hasil kali antara panjang gelombang dan frekuensi, kita bisa memperoleh bahwa gelombang 1 itu cepat rambatnya adalah 60 meter per sekon. Nah, dengan demikian kita bisa mengerjakan soal atau berapa besar dari gelombang 2 mencari frekuensinya, yaitu besarnya adalah 6 Hz. Lalu panjang gelombangnya atau lambdanya sama dengan 6 meter. Cepat rambatnya dengan adanya rumus cepat rambat adalah hasil kali antara panjang gelombang dan frekuensi, kita bisa mendapatkan sama dengan 36 meter per sekon. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan beberapa rumus dalam hal ini. Yang pertama adalah cepat rambat gelombang atau V. Nah, besarnya V sama dengan lambda kali F, atau cepat rambat gelombang sama dengan hasil kali antara panjang gelombang dan frekuensi, di mana frekuensi sama dengan seper periode dan periode sama dengan seper frekuensi. Bagaimana? Sudah paham? Marilah kita mencoba untuk mengerjakan latihan berikut ini. Ada 2 soal. Soal yang pertama,
Selama 2 menit, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi dan periode ayunan tersebut? Jika 120 sekon ditempuh dengan 360 kali, maka 1 sekon adalah 360 dibagi dengan 120 kali. Dalam hal ini, jika frekuensi itu sama dengan jumlah getaran berbanding dengan waktu yang ditempuh, maka frekuensi yang didapatkan adalah 3 Hz. Jika 3 ayunan itu ditempuh 1 sekon, maka 1 ayunan akan diperoleh sepertiga sekon. Dengan demikian, kita bisa memperoleh besarnya periode, yaitu sepertiga sekon. Soal nomor 2. Frekuensi suatu gelombang 300 Hz mempunyai panjang gelombang 10 meter. Berapakah cepat lambat gelombangnya? Jika soal tersebut diketahui besarnya frekuensi sama dengan 300 Hz, panjang gelombangnya 10 meter, ditanyakan berapa cepat lambatnya dengan rumus bahwa cepat lambat adalah hasil kali antara panjang gelombang dan frekuensi, atau V sama dengan hasil kali antara lambda dan F. Maka dalam hal ini 10 meter dikalikan 300 Hz itu adalah jumlah dari perkalian untuk mendapatkan cepat lambat gelombangnya, yaitu sama dengan 3000 meter per sekon. Jadi, cepat lambat gelombang tersebut didapatkan 3000 meter per sekon. Bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, kita membicarakan gelombang. Gelombang itu jika dibedakan berdasarkan arah gelombangnya, maka dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatan gelombangnya tegak lurus dengan arah getarannya, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, berikutnya, seperti apa sih gelombang longitudinal? Kita bisa menyaksikan bahwa gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatan gelombangnya sejajar dengan arah getarannya. Gambar antara ayunan, getaran, dan gelombang ini, apakah ada persamaannya ataukah justru berbeda? Mari kita saksikan dan kita amati bersama. Ternyata antara ayunan, getaran, dan gelombang mempunyai persamaan, yaitu bergerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan. Nah, contoh yang lain daripada getaran yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bel listrik. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bel listrik adalah sebuah contoh getaran? Nah, apa yang terjadi jika bel itu kita bunyikan? Menarik bukan? Apakah ada yang lain contoh untuk getaran pada kehidupan sehari-hari? Ternyata pesawat telepon pun juga merupakan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada pesawat telepon, getaran bunyi pada telepon itu dia terdengar dan juga dia bergetar. Coba kita dengarkan baik-baik. Apakah benar pesawat telepon adalah contoh daripada getaran? Bagaimana anak-anak semuanya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?